Sekarang kita akan masuk ke materi mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara. Alasan-alasan bahwa ideologi itu sangat penting bagi bangsa dan negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, ideologi mampu membuat negara membangkitkan kesadaran mengenai kemerdekaan. Karena ideologi pula, suatu negara dapat berdiri kukuh dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ideologi lain. Ideologi juga mampu memberikan arah dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang dicita-citakan. Dengan adanya ideologi, maka dapat mempersatukan orang dari seluruh pandangan hidup, agama, suku, maupun ras. Ideologi memiliki arti yang penting karena mampu mengatasi konflik atau ketegangan sosial di dalam suatu negara. Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat. Yang dimaksud dari hal tersebut adalah bahwa setiap sila yang terkandung di dalamnya, baik itu sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, maupun kelima, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti gambar ini. Sila 1 menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila yang pertama dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua dan menjiwai sila keempat dan sila kelima. Sila keempat dijiwai oleh sila pertama, kedua, dan ketiga, serta menjiwai sila kelima. Sila kelima dijiwai oleh sila yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah kita mengetahui mengenai pentingnya ideologi dan ideologi Pancasila sebagai satu kesatuan, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai proses perumusan dari Pancasila. Diawali dengan membahas BPUPKI. BPUPKI merupakan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI dibuat pada saat Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Alasan mengenai pembentukan BPUPKI adalah 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1944, Jepang berada di posisi terjepit dalam Perang Asia Timur Raya. Hal ini terjadi karena Sekutu berhasil menduduki wilayah-wilayah kekuasaan Jepang di Indonesia. Sekutu yang dimaksud adalah Amerika Serikat, Belanda, dan juga Inggris. Wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai oleh Sekutu ada Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Saipan. Karena hal tersebut, Panglima Jenderal Jepang, yaitu Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pada tanggal 1 Maret 1945 membentuk BPUPKI dengan 62 anggota dan 7 anggotanya berasal dari Jepang. Anggota-anggota tersebut belum termasuk ketua dan 2 wakilnya. Tujuan dari dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan negara Indonesia untuk merdeka. Pada potret di sini adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajima Widyo Diningrat, yang mana berkedudukan sebagai Ketua BPUPKI. Selanjutnya, ada Raden Panji Suroso,
yang merupakan wakil ketua BPUPKI yang berasal dari Indonesia. Kemudian, ada Ichi Bangase Yoshio, yang merupakan wakil ketua BPUPKI yang berasal dari Jepang. BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama membahas mengenai dasar negara. Sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yang mana membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang-sidang tersebut dilakukan di Gedung Cho Sang-in yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Sidang pertama BPUPKI. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin memberikan usulan pertama kali mengenai rancangan dasar Indonesia, yaitu pertama, peri kebangsaan, 2, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, dan 5, kesejahteraan sosial. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo memberikan usulan kedua mengenai rancangan dasar negara Indonesia. 1, persatuan, 2, kekeluargaan, 3, keseimbangan lahir dan batin, 4, musyawarah, dan 5, keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memberikan usulan yang ketiga mengenai rancangan dasar negara Indonesia. Dan pada saat inilah, saat Soekarno berpidato, beliau memberikan usulan mengenai istilah dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan usulan dari seorang sahabatnya yang merupakan seorang ahli bahasa. 1, kebangsaan Indonesia, 2, internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Karena pada sidang pertama BPUPKI tidak menemukan hasil, maka dibentuklah panitia kecil yang disebut sebagai Panitia 9. Panitia 9 merupakan panitia yang beranggotakan 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dengan anggotanya Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Qahar Musakir, Agus Salim, Wahid Hashim, dan Ahmad Subarjo. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan. Hasil pertemuan tersebut dinamakan sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yaitu 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang kedua BPUPKI, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan beranggotakan 19 orang. Sidang kedua berlangsung di tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dengan tugas menyempurnakan dan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Tepat di tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang karena dianggap terlalu cepat mewujudkan kehendak Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah pembubaran BPUPKI, kemudian terbentuklah PPKI. PPKI merupakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI beranggotakan 21 orang. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945.
PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Drs. Muhammad Hatta. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk memenuhi undangan ke Saigon, guna membahas mengenai PPKI dan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, setelah kepulangan dari Saigon, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan segera merdeka. Dan kemerdekaan itu diperoleh atas dasar hasil perjuangan rakyat Indonesia, bukan merupakan pemberian dari Jepang. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang Indonesia untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. PPKI melakukan sidang sebanyak 3 kali. Sidang pertama dilakukan di tanggal 18 Agustus 1945, sidang kedua di tanggal 19 Agustus 1945, dan sidang ketiga dilakukan di tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang pertama PPKI, dengan tugas membahas mengenai konstitusi negara, pengangkatan presiden dan wakil presiden, serta membentuk komite nasional sebagai badan pembantu presiden. Dalam sidang pertama PPKI, mengenai kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilih-pemilihnya pada sila pertama, mendapatkan respon dari tokoh-tokoh Indonesia di bagian timur. Tokoh-tokoh Indonesia di bagian timur merasa keberatan akan sila pertama tersebut. Maka dari itu, para tokoh PPKI yang berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, maka merubah kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilih-pemilihnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sekian presentasi pada pertemuan daring kali ini. Sampai bertemu minggu depan.